wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Oki Agena. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Oki Agena. Pada hari ini Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus peraturan, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus peraturan, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus berubah peraturan, dapat menyimpulkan. Di video kedua, mobil mengalami perubahan kecepatan tiap menit, yakni sebesar 5 km per jam. Perubahan kecepatan tersebut menjadi 60 km per jam, 65 km per jam, 70 km per jam, hingga seterusnya. Selanjutnya, pada video kedua, merupakan peristiwa gerak lurus berubah peraturan. Apa itu gerak lurus berubah peraturan? Gerak lurus berubah peraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang artinya memiliki percepatan tetap. GLBB atau gerak lurus berubah peraturan memiliki 3 rumusan matematis, yakni VT sama dengan V0 plus minus AT, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dengan keterangan, VT sama dengan kecepatan pada waktu T dengan satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon, A adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, T adalah waktu dalam satuan sekon, dan S adalah jarak yang ditempuh dalam waktu T dengan satuan meter. Plus minus menunjukkan benda itu dipercepat atau diperlambat. Plus untuk benda dipercepat, min untuk benda diperlambat. GLBB dibagi menjadi dua, yakni GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Pada GLBB dipercepat, kecepatannya bertambah setiap saat dan juga percepatannya bernilai positif. GLBB dipercepat memiliki 3 grafik, yakni grafik jarak terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Bentuk-bentuk grafiknya bisa dilihat pada video berikut. Pada GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang setiap saat dan percepatannya bernilai negatif. GLBB diperlambat juga memiliki 3 grafik, yakni grafik jarak terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan juga grafik percepatan terhadap waktu. Contoh berikutnya adalah contoh soal GLBB, yakni sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian bola tersebut diberikan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak 4 sekon, dan B, jarak yang ditempuh bola selama 4 sekon. Langkah awal kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui pertama adalah V0 atau kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mula dikarenakan bola diam, maka V0-nya adalah 0. Lalu A-nya atau percepatannya ini 3 meter per sekon. Setelah itu ada waktu atau T-nya, ya ini per sekon. Yang pertama kita cari adalah kecepatan bola setelah bergerak 4 sekon dengan persamaan GLBB yang pertamanya ini VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa plus? Karena benda mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon. Jadi kita masukkan V0 tadi adalah 0 dan A-nya adalah 3, sedangkan T-nya adalah 4. Kita dapatkan VT-nya adalah 12 meter per sekon. Sedangkan jaraknya kita gunakan persamaan GLBB yang kedua, yakni S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jika sebuah motor melakukan pengereman dari kelajuan 40 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon dalam jarak 100 meter, berapa jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti? Pertama kita tulis dulu yang diketahui, yakni
kelajuan pertama atau kelajuan awal 40 meter per sekon, lalu kelajuan akhir atau V0 adalah 10 meter per sekon, lalu ada jaraknya yaitu 100 meter. Dicari adalah jarak pengereman hingga berhenti. S1 merupakan jarak dari kelajuan motor 40 meter per sekon sampai 10 meter per sekon, sedangkan S adalah jarak motor dari 10 meter per sekon hingga berhenti. Yang kita cari adalah S yang di sini. Yang pertama kita cari perlambatan motor ketika motor di bagian ping situ, yakni dengan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS1, dikarenakan kita cari yang di bagian S1 tadi. Maka kita masukkan VT kuadrat tadi adalah 10 kuadrat, V0 nya adalah 40, A nya kita cari, S nya adalah 100, maka kita ketahui perlambatannya adalah 7,5. Ingat, minus berarti perlambatan. Lalu yang kedua kita cari jarak motor yang kedua dengan menggunakan rumus yang sama, ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2AS1. Dikarenakan sampai berhenti, maka VT nya adalah 0 dan V0 nya adalah 10. 10 nya di sini kita ambil dari VT yang berakhiran di S1, maka S nya adalah 18,18 meter. Sebuah motor mula-mula diam bergerak selama 10 sekon dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Mesin motor dimatikan hingga berhenti selama 15 sekon. Jarak yang ditempuh motor dari mesin dimatikan hingga berhenti adalah, yang pertama kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui pertama adalah kecepatan mula-mula atau V0. V0 nya adalah 0 dikarenakan mula-mula motor diam. Lanjut, A-nya adalah T1 selama 10 sekon. Lalu ada percepatan tetap, yakni 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah T2. T2 nya adalah 15 sekon. Lalu yang dicari adalah jarak yang ditempuh motor dari mesin dimatikan hingga berhenti. Untuk langkah awal kita cari kecepatan akhir pada garis merah dengan cara VT sama dengan V0 plus AT1, di mana V0 adalah 0, A nya adalah 2, T1 nya adalah 10, maka VT nya adalah 20. Lalu kita cari jarak dari garis abu-abunya. Tapi sebelum kita mencari jarak, kita cari dulu perlambatan yang dialami motor dengan rumus VT sama dengan V0 minus AT1. T2, yakni V0 nya adalah 20, A nya adalah kita cari, dan T2 nya adalah 15. Maka kita dapatkan A adalah 1,3 meter per sekon kuadrat. Setelah kita ketahui A atau perlambatannya, kita gunakan rumus untuk mencari jarak, yakni S sama dengan V0 T minus setengah AT kuadrat. Maka kita masukkan apa yang sudah kita ketahui, yang hasilnya adalah 53,75 meter. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.